Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, saudaraku. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berhimpun di dalam wadah Zoom New Life saat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi kami semuanya. Urapi hamba-Mu, tambahi kurangi sempurnakan seluruh persiapannya, agar apa yang dia sampaikan benar-benar merupakan kebenaran yang datang dari Tuhan Yesus sendiri. Dan boleh mengubahkan sikap sifat hidup kami yang belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami boleh mengikuti kebenaran firman Tuhan, boleh mendengarkan, dan boleh kami berubah di dalam kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Tuhan, kami merasakan haus dan lapar, dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan boleh puaskan hati, pikiran kami, rohani kami terutama Tuhan. Kiranya rohani kami boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang benar, yang penuh dengan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan sekarang dan terutama sekali di dalam kehidupan yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kesalahan kami, sucikan hati pikiran kami, agar kami dilayakkan oleh Tuhan untuk bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk menyimpan dalam hati kami, dan kami siap pula untuk melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa menjawab syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saya akan melanjutkan, yaitu hari Rabu yang lalu, saudaraku ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 20. Sekarang tanggal 27, saudara ya. Saya tanggal 20 yang lalu sudah menyampaikan tema kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Yang poin pertama itu apa arti kedaulatan Allah, dan yang kedua adalah ciri khas kedaulatan Allah. Nah, ayatnya yang sama saya ajak saudara untuk kita membaca kembali, saudaraku, di dalam Alkitab kita. Di dalam Mazmur pasal 115 ayat yang ketiga, bunyinya seperti ini, saudaraku ya. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Saudara, yang lalu sudah saya jelaskan ayat-ayatnya, ya cukup panjang lebar. Nah, sekarang saya tidak menjelaskan ayat per ayat, saudara, saya akan masuk di dalam pembahasan Romawi ketiga, tingkup kedaulatan Allah, saudara ya. Namun saya akan membaca lagi bagian di dalam Matius 10 ayat 29 31. Matius 10 ayat 29, 30 dan 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, ayat-ayat yang sudah saya baca, sudah saya jelaskan cukup lumayan panjang lebar di sesi yang lalu, minggu yang lalu, saudara ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan lagi ayat per ayat, jadi saya hanya membaca ayat-ayatnya, kemudian masuk di dalam tahapan berikutnya. Yang
Lalu kita sudah mempelajari yaitu apa arti kedaulatan Allah, saudaraku ya. Lalu yang kedua, ciri khas kedaulatan Allah, saudaraku ya. Nah, malam hari ini kita akan mempelajari yaitu lingkup kedaulatan Allah, saudaraku ya. Nah, saudara, ada begitu banyak kualitas dalam diri Allah yang tidak akan pernah kita bisa memahami sepenuhnya, saudaraku ya. Kita harus mengakui bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang berdaulat atas ciptaannya, saudaraku. Jadi yang berdaulat atas ciptaannya itu hanya pribadi Allah yang setinggi-tingginya, saudaraku ya. Dan saya kalau bicara Allah, kita ingat Allah Tritunggal, saudaraku ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudaraku ya. Nah, saudara, ketidakterbatasan Allah melampaui pemahaman kita kepadanya, saudara. Allah itu tak terbatas, saudaraku ya. Allah itu tidak bisa dipahami oleh pemahaman manusia saja. Namun sebaliknya ada kualitas-kualitas Allah yang dapat kita pahami, saudaraku ya. Sebab sampai pada suatu taraf tertentu kita juga memiliki, ya, saudaraku, kualitas-kualitas Allah tidak, bukan yang saya maksudkan adikodratinya, saudaraku ya, yaitu meski kualitas sangat jauh berbeda antara kita dengan Allah, tapi paling tidak apa yang kira-kira sama, ya, yaitu apa, saudaraku? Hikmat, ya. Kita diberikan hikmat Allah, ya. Kebenaran, lalu belas kasih. Kita bisa memahami belas kasih. Nah, rahmat, keadilan, murka, kebaikan, dan kesetiaan, dan banyak hal yang lainnya, saudaraku ya. Nah, saudara, Allah memiliki otoritas yang sangat mutlak, dan Dia berkuasa memerintah atas ciptaannya. Sebab Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu. Dia sepenuh-penuhnya berdaulat atas ciptaannya, saudaraku. Jika saja Allah tidak berdaulat, ya saudara, atas ciptaannya, maka Allah akan dikalahkan, Allah akan digagalkan, dan akhirnya ketidakadilan akan menang, saudara. Oleh karenanya, doktrin kedaulatan Allah merupakan fondasi dari teologi Kristen dan memberikan kekuatan serta merupakan penghiburan di tengah-tengah badai kehidupan kita saat ini, saudaraku. Nah, doktrin kedaulatan Allah adalah dasar dari semua nasihat untuk mempercayakan, memuji, dan menyerahkan jalan hidup kita hanya kepada Allah, pribadi Allah setinggi-tingginya, Allah Tritunggal yang setinggi-tingginya. Saudara, Allah menunjukkan kedaulatannya atas ciptaannya. Ya, kalau di Alkitab, saudara bisa temui begitu banyak kedaulatan Allah, mujizat-mujizat karya ilahi Allah yang adikodrati yang dinyatakan di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, saudaraku. Saya kutip hanya beberapa saja, saudaraku, dari sekian banyak di dalam Alkitab. Saya hanya mengutip beberapa saja, saudaraku ya. Nah, saudara, jika Tuhan tidak melakukan, maka sudah pasti, ya, 2 juta orang Israel akan mati dibantai oleh tentara Firaun. Itu ketika di mana, saudaraku ya? Ketika Tuhan membelah Laut Merah, ya, atau ada yang mengatakan Laut Teberau, sehingga orang-orang Israel dapat melewatinya.
dari Mesir ke padang gurun, saudaraku ya. Itu mujizat karya Tuhan yang luar biasa agung. Kemudian Tuhan mengembalikan air untuk menghancurkan tentara-tentara Mesir yang mengejar, ya. Dan tentara Mesir beserta juga Firaun, raja Mesirnya pun tenggelam, ya, saudara. Nah, saudara, di dalam kesempatan yang lain Allah mengirim makan kepada bangsa Israel berupa mana dan juga burung-burung puyuh, saudaraku, dikirim ke dalam kemah untuk memberikan daging kepada bangsa Israel di padang gurun, saudaraku. Saudara, jika Tuhan tidak memelihara dengan cara mujizat seperti itu, saudaraku, maka orang Israel akan mati semuanya. Dan apa akibatnya kalau orang Israel pada waktu dia ada di padang gurun, saudaraku, tidak dipelihara oleh Tuhan? Ya jelas, saudaraku, juru selamat kita tidak akan lahir. Ya. Nah, tapi oleh karena kedaulatan Allah itu tidak pernah gagal, maka segala sesuatunya boleh berjalan secara, ya, gamblang, saudaraku, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian apa lagi? Allah menghentikan aliran air sungai Yordan sehingga umat Israel dapat menyeberang ke Kanaan, saudaraku. Meskipun sebelum masuk Kanaan, ya, sebelum tiba di kota, ya, itu dihadang oleh berbagai macam, ya, tentara dan banyak hal lain lagi, tentara-tentara musuh Israel. Tapi Israel bisa mengalahkan dengan pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam Alkitab, saudara, Allah membuat tembok Yeriko roboh. Ya, saudaraku, bagaimana mungkin kalau tembok Yeriko itu tidak roboh, ya? Bangsa Israel apakah mungkin bisa menduduki, ya, kota-kota yang memang direncanakan untuk diduduki? Tapi Tuhan itu luar biasa dahsyat dan ajaib, ya. Segala rencananya ya dan amin. Segala rencananya itu pasti terlaksana. Di dalam Yosua pasal 10 ayat 12, saudaraku, Allah menghentikan matahari. Ya, Tuhan Allah menghentikan matahari sehari penuh, saudaraku. Kalau saudara perhatikan di dalam Yosua 10 ayat 14, belum pernah ada hari seperti itu, saudaraku. Sebab yang berperang untuk Israel ialah Tuhan, saudaraku ya. Allah sampai untuk memenangkan bangsa Israel, ya, melawan bangsa-bangsa. Itu ada banyak bangsa-bangsa di sana, ya, banyak raja-raja, baik raja Yerusalem, raja Hebron, raja Yarmut, raja Lakis, raja Eglon, saudaraku. Semua dikalahkan oleh Israel, saudaraku, oleh pertolongan Tuhan. Nah, saudara, pada masa Tuhan Yesus, kedaulatan Allah terlihat dari berbagai karya mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau menghitung sebanyak berapa kali mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, ya, paling tidak ada 36 kali, saudaraku. Kalau saya lihat di dalam Alkitab kita, ya. Saudara, pada akhirnya kedaulatan Allah itu terlihat dalam peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Nah, saudara, dalam kaitan penyaliban itu, saudaraku, saya mencatat saat Tuhan Yesus disalib, jika dia tidak menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, tentu, saudaraku, Tuhan Yesus tidak akan mati. Itu Lukas 23:46 mengatakan bahwa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudaraku, tidak pernah dikatakan
diambil ya nyawanya oleh Bapa atau bagaimana ya, tidak pernah, saudara. Tetapi dengan keikhlasan, dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Nah, saudara, selanjutnya kita masuk di dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu kedaulatan Allah dalam menetapkan segala sesuatu. Saudara, arti Allah berdaulat adalah Allah dengan penuh kedaulatannya sejak dari kekal sampai kekal menetapkan apa saja yang akan terjadi dan melakukan karya kedaulatannya atas segala ciptaannya, baik yang alamiah maupun yang rohaniah, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sejak dari kekal sampai kekal. Efesus 1 ayat 11 dikatakan seperti ini, saudara. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, saudara, itu arti Allah berdaulat. Arti yang pertama, saudara. Arti yang kedua, Allah berdaulat adalah ketetapan Allah sesuai dengan rencana Allah yang kekal, sesuai dengan pertimbangan kehendaknya, dan menetapkan apapun yang akan terjadi demi untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Saudara bisa lihat referensinya di dalam Yesaya pasal 14 ayat 24. Yesaya 14 ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Saudara, tidak pernah ya ada rencana yang dirancang atau tidak pernah ada rencana yang dimaksud oleh Tuhan bisa gagal, saudaraku ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Ya, Tuhan Yesus diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara, ini kehendak Allah ya, otoritas Allah, kedaulatan Allah, saudara. Nah, saudara, melalui dua pengertian di atas, maka saudaraku, poin yang berikutnya, penetapan Allah bersifat kekal, saudaraku. Penetapan Allah terjadi di dalam kekekalan, saudaraku ya. Sebelum Dia menciptakan apapun, ya, Allah sudah merencanakan. Ya. Kita lihat di dalam Mazmur 139, Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara, Allah menciptakan, Allah menetapkan segala sesuatunya sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ada. Allah sudah menetapkan segala sesuatunya, dan itu pasti terjadi. Di dalam
Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudaraku, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, dari dulu sekarang untuk selama-lamanya. Tetap senantiasa tercurah melimpah di dalam hidup kita. Hanya kita yang sering berubah di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya kekal selama-lamanya. Saudara, namun Allah memanifestasikan rencananya di dalam sejarah. Allah memanifestasikan, Allah mewujudkan, Allah menyatakan rencananya di dalam sejarah, di dalam waktu yang sementara ini, saudaraku. Yaitu ketika dia menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, saudaraku. Nah, poin berikutnya, penetapan Allah berdasarkan kehendaknya semata-mata, saudaraku. Penetapan Allah bukan berdasarkan kemahatauannya, ya. Tetapi penetapan Allah yang berdaulat adalah dasar dari terjadinya segala sesuatu dan bergantung pada pertimbangannya yang maha bijaksana, yang dan pertimbangannya yang kudus dari kehendaknya sendiri, saudaraku. Nah, saudara, memang sulit bisa dipahami ya, saudaraku ya, bagaimana antara kemahaannya yang satu dengan yang lainnya itu tidak akan bisa mempengaruhi satu dengan yang lain, tidak bercampur baur, saudaraku. Berdiri sendiri-sendiri, saudaraku ya. Jadi penetapan Allah bukan berdasarkan kemahatauannya. Allah tahu dulu baru menetapkan segala sesuatu, tidak, saudaraku. Dia menetapkan karena dia berdaulat, saudaraku. Ya, dia pemilik satu-satunya, dia pencipta satu-satunya. Ya. Jadi bukan berdasarkan kemahatauan Allah, saudara. Saudara, yang berikutnya penetapan Allah sekali dan pasti terjadi, serta penetapan Allah itu tidak pernah berubah, saudara. Kita membaca di dalam Efesus 1 ayat 4, ayat 5 dan ayat 11, saudaraku ya. Efesus 1 ayat 4, 5 dan 11, saudaraku. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia diciptakan, sebelum Allah menciptakan apapun, ya. Di alam semesta ini belum ada benda-benda di langit yang kita lihat ini, belum ada langit, bumi, belum ada. Yang ada hanya pribadi Allah Tritunggal saja, ya, saudaraku, dan para malaikat-malaikatnya di sorga tentunya, saudaraku, ya. Allah belum menciptakan dunia, Allah belum menciptakan kita juga, ya, saudaraku. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, Allah telah memilih kita. Jadi pribadi Allah Tritunggal itu ada sejak Dia ada, saudaraku. Jadi jangan sampai salah, saudaraku. Pertama-tama Bapa ada dulu, baru Tuhan Yesus, ya, baru Roh Kudus. Enggak. Ketika Allah ada, saat itu juga pribadi Allah Tritunggal itu ada, saudara. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, ya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, saudara, tempo hari saya sudah khotbahkan, ya, tentang Ordo Salutis atau Order of Salvation, urut-urutan keselamatan. Kalau Allah sebelum menciptakan apapun, menciptakan dunia, sudah memilih kita, menentukan kita untuk diselamatkan. Apakah mungkin setelah kita percaya Kristus,
terus kita binasa kekal selama-lamanya. Itu tidak memungkinkan. Ayatnya tidak pernah ada, saudaraku. Ya. Bahwa ketika kita menerima Kristus, Yesus Tuhan kita secara pribadi, satu-satunya. Kemudian suatu ketika kita menyangkal Tuhan dan kita mati. Tidak mungkin bisa. Kita tidak mungkin bisa mati, saudara. Kalau orang yang menyangkal Tuhan lalu mati, ya berarti dia waktu pelayanan, dia jadi pendeta, jadi penginjil, jadi hamba Tuhan. Ya, saudara bisa baca nanti di dalam Matius pasal yang ke-7 itu, saudara. Ya, saudara. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, di dalam ayat kelima, saudaraku, dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula. Semulanya itu kapan? Semula kita ada atau semulanya sejak kekekalan? Sejak semula itu sejak di dalam kekekalan Allah. Sejak di dalam waktunya Allah. Bukan periode saat menciptakan langit dan bumi. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudaraku. Terakhir di dalam ayat 11, saudaraku. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Saudaraku. Ya, apa yang diyakini oleh Rasul Paulus, ini kita juga meyakini, saudaraku ya. Nah, saudara, poin berikutnya adalah penetapan Allah menyangkut segala sesuatu. Saudara, Alkitab dengan jelas sekali menyatakan bahwa Allah memang menetapkan tindakan bebas manusia. Tetapi juga manusia dinyatakan sebagai pelaku bebas. Dengan demikian bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sehingga manusia tidak bisa menyalahkan Allah. Saudaraku, ketika nanti suatu saat ya manusia akhirnya mati tanpa Kristus dan terakhir dia harus dibuang ke dalam api neraka sekali kekal untuk selama-lamanya. Manusia menyalahkan Allah. Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kenapa Dikau Allah Tritunggal yang maha tinggi, maha kasih, kenapa tidak mengingatkan aku? Ya lupa. Terus diingatkan terus. Manusia ini terus diingatkan. Terus diingatkan dengan berbagai macam cara. Untuk bertobat mengenal Kristus Yesus Tuhan kita, satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat kita secara pribadi. Manusia diperkenalkan kepada Allah Tritunggal. Tetapi manusia dengan tegar tengkuk, ya, dengan kesombongannya, selalu menolak. Enggak, aku enggak butuh nanti. Ya, aku sekarang masih muda, aku masih sibuk. Aku masih belum waktunya, belum saatnya. Belum waktu saatnya apa? Belum waktu saatnya dipanggil pulang atau belum saatnya apa? Ya, saudaraku ya. Ya. Saudara, penetapan alam menyangkut segala sesuatu. Ya, saudaraku. Sehingga manusia tidak bisa menyalahkan Allah. Jika manusia berbuat dosa dan akhirnya dihukum kekal selama-lamanya. Tidak mungkin ya manusia bisa menyalahkan Allah. Allah itu Maha Kasih. Allah itu ingin menghendaki seluruh isi seluruh bumi ini, saudaraku, semua manusia ini yang sekarang mungkin sudah mendekati 8 miliar manusia, ya kalau di total sejak
sejak penciptaan sampai sekarang mungkin ya sudah lebih 100 miliar lebih, saudara ya. Nah, saudara, 100 miliar lebih itu kalau barengan percaya Kristus, apakah mampu ya penebusan Kristus di atas kayu salib itu mampu membayar seluruh dosa yang 100 miliar itu? Mampu dia Allah, pribadi Allah, saudara. Allah yang tak terhingga, saudara. Nah, saudara, berikutnya kedaulatan Allah dalam memerintah, kedaulatan Allah dalam mengendalikan segala sesuatunya. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu, tidak ada yang kancrit. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apapun yang seantero hidup kita, saudaraku, segala sesuatu seantero hidup kita, ya, Allah turut bekerja. Tidak pernah Allah diam, itu tidak pernah. Saudaraku. Allah itu terus bekerja. Jadi jangan pernah dibujuki orang, saudaraku. Allah itu sudah beristirahat sekarang, ya, sejak selesai penciptaan. Ya, hari ke-7 Tuhan beristirahat, ya sudah, Tuhan tidak mengerjakan apa-apa. Nah, ayatnya begitu banyak, saudaraku, yang mengatakan bahwa Allah itu selalu turut bekerja. Allah terus menerus bekerja. Dia tidak bisa tinggal diam, saudaraku, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, kedaulatan Allah dalam memerintah, kedaulatan Allah dalam mengendalikan atas benda-benda mati, saudaraku. Ya, kita lihat di dalam Markus 4 ayat 39, saudaraku ya. Markus pasal 4 ayat 39, demikian bunyi firman Tuhan. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Sekali Tuhan Yesus mengatakan apapun, ya, Dia saat ini menghardik angin, ya, dan danau, ya, diam, angin, danau tenang, ya, diam, tenang. Tidak tunggu pelan-pelan, enggak, langsung seketika, saudaraku. Seketika itu juga, saudaraku. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Seketika itu. Nah, saudara bisa mencatat, ya, kalau mujizat atau tidak mujizat, ya, saudara pernah berdoa kepada Tuhan Yesus minta mujizat, itu harus mengikuti apa yang ada di dalam Alkitab. Seketika, ya. Jadi nggak pelan-pelan nanti 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru sembuh sakitnya, ya. Nanti pelan-pelan, ya. Nanti 1 jam, 2 jam baru diam angin itu. Atau danau itu baru tenang 1 jam, 2 jam, atau 5 menit, 10 menit. Sudah tenggelam, saudaraku. Ya, sudah tenggelam. Perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus itu tenggelam, saudaraku. Tapi tidak mungkin Tuhan Yesus ada di dalamnya. Tenggelam gimana? Tidak mungkin. Kalau Roh Kudus ada, itu Allah Tritunggal ada di dalam kita. Ya, saudara, jangan
Bilangannya Roh Kudus saja yang ada di dalam hati. Allah Bapa, Allah Anak enggak ada. Ya, keliru, Saudara. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu enggak bisa terpisah. Kapanpun enggak bisa terpisah, dengan cara apapun tidak mungkin terpisah. Di mana ada Roh Kudus, ya, saudara berdoa kepada Roh Kudus, ya, otomatis saudara juga memuji memuliakan Bapa dan Anak. Saudara berdoa kepada Anak, kepada Allah Anak, saudara memuji memuliakan juga Bapa dan Roh Kudus. Ya, alangkah baiknya kalau kita tahu bahwa dimanapun Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu ada, ya sebaiknya lengkap saja Allah Tritunggal atau Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, kalau doa, ya sebutkan gitu, makan waktu berapa lama dong? Ya memang kadang kita juga supaya enggak menyita waktu banyak-banyak, kita sebut aja Tuhan Yesus atau Bapak saja atau Roh Kudus saja. Ya, kalau saudara sebut Bapak saja Tuhan Yesus ya enggak pernah marah ya. Karena di dalam tiga pribadi di dalam satu kesatuan hakikat, satu hakikat ada tiga pribadi itu, pribadi Bapa, Anak, dan pribadi Roh Kudus, ya. Saudara nyebut salah satu, memang yang lainnya kesebut semua, karena di dalam satu hakikat, ya, saudara. Kalau kita belajar Allah Tritunggal, saudara, ya, nanti kapan-kapan saja, ya. Nah, saudara, saya lanjutkan lagi. Atas benda-benda mati ini ayatnya cukup banyak, saudara, ya. Saya hanya baca satu saja, ya. Nah, saudara, kedaulatan Allah dalam memerintah, dalam mengendalikan atas binatang, ya. Ini Keluaran pasal yang ke-8, saudara, ya. Keluaran pasal yang ke-8 dan 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai ayat 4, ya, saudara. Saya tidak membaca Keluaran pasal 8, ya, karena ayatnya cukup banyak, ya, saudara. Tapi saya hanya petik sedikit saja. Di sana Keluaran pasal 8 itu, saudara, ada tulah kedua, ya, kata, tulah ketiga nyamuk, tulah keempat lalat pikat, saudara. Semuanya itu tunduk, ya, kepada Allah Tritunggal, saudara, ya. Kedaulatan Allah dalam memerintah, dalam mengendalikan. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 4, ya, atas binatang Elia di tepi sungai Krit, ya, saudara. Saudara masih ingat burung gagak, makanannya daging, makanannya roti. Tapi justru Elia dibawakan, ya, saudara, di tepi sungai Krit, saudara, ya. Itu kedaulatan Allah atas binatang, kedaulatan Allah atas manusia, ya, saudara. Kisah para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Amsal 16 ayat 1. Ya, ini saya bacakan saja, saudara, ya. Karena ayat-ayatnya cukup bagus, saudara, ya. Amsal pasal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Lo kok bisa yang jawab saya kok? Loh iya, itu hikmat dari Tuhan. Ya, saudara, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Tapi jawaban lidah kita ngatakan ya or tidak, ya. Ya atau tidak, atau nanti dulu, ya, saudara. Saudara ditawari apapun, ya, oke, saya terima, atau tidak, nanti saja, atau saya pikir-pikir dulu. Nah, semua jawaban lidah itu, semua dari Tuhan. Berasal dari Tuhan. Ya, saudara, Amsal 16 ayat 9, dikatakan seperti ini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara mau ke kanan, ke kiri, mau lanjut terus, atau saudara mau mundur. Ya, saudara. Bukan ya seolah-olah itu keinginanku, ya. Tapi itu Tuhan.
yang bekerja di dalam keberadaan kita masing-masing, saudaraku. Di dalam Amsal pasal 21 ayat 1, saudaraku, ya, dikatakan hati raja, saudaraku. Hati raja seperti batang air. Waduh. Ya. Seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Saudaraku. Hati raja itu seperti batang air. Ya. Seperti aliran air maksudnya ya. Di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana Tuhan menginginkannya. Saudaraku. Jadi kedaulatan Allah itu luar biasa. Atas segala sesuatu, atas benda-benda mati, atas binatang, atas manusia, atas malaikat juga, saudaraku. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Kisah Para Rasul. Ayat 11. Kisah Para Rasul 12 ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Ya, Petrus ini dimasukkan ke dalam penjara, saudaraku ya, mau dibunuh oleh Herodes, tapi oleh kehendak Tuhan belum izinkan. Ya, Petrus masih terus harus mengabarkan Injil, saudaraku. Ya, kemanapun Tuhan kehendaki. Matius 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, saudaraku. Nah, saudara, kedaulatan Allah dalam memerintah mengendalikan ada begitu banyak atas segala sesuatu, atas benda-benda mati, atas binatang, atas manusia, atas malaikat, atas hal yang baik dan hal yang buruk. Ya, itu kedaulatan Allah juga ada di sana, saudaraku. Di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14, saudaraku. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya dan seterusnya. Yesaya 45 ayat 7, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Bagaimana mungkin, saudaraku ya? Saudara kalau mau hidup mujur terus, ya mendekatlah pada diri Tuhan Yesus Kristus. Nurut sama Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ya. Terus Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam keberadaan kita, kita lakukan, kita laksanakan. Saudaraku. Ya, saudara. Nah, saudara, sekarang saya akan secara cepat saja, saya akan ambil waktu secara cepat, saudaraku. Berkaitan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, saudaraku ya. Sekarang. Berkaitan dengan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, telah banyak menimbulkan pertanyaan. Apakah dengan percaya kedaulatan Allah secara penuh dan mutlak dengan sendirinya akan membuang tanggung jawab dan kehendak bebas manusia? Tentu jawabannya tidak, saudara ya. Tidak. Nah, Alkitab secara jelas menyatakan bahwa kedaulatan Allah berjalan seiring dengan tanggung jawab manusia. Alkitab telah menyatakan bahwa Allah menetapkan tindakan bebas manusia. Akan tetapi manusia sebagai pelaku bebas tetap bertanggung jawab sepenuhnya
atas tindakannya sendiri. Saudara, kita membaca di dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai ayat 20. Dan kalau saudara bawa pensil, saudara boleh nanti baca lagi di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Itu ceritanya, saudara ya. Ini sebagai hampir boleh katakan sebagai konklusi saja, saudara ya, Kejadian 50 ayat 19 sampai 20 itu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, kepada saudara-saudaranya 11 orang itu, saudaraku, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ya, karena ceritanya di dalam Kejadian 37, saudaraku, beberapa belas tahun yang lalu, ya, Yusuf itu pernah hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya. Ya, tapi ada satu saudara yang tidak setuju dengan pembunuhan atas Yusuf itu. Akhirnya Yusuf dijual, ya, ke pedagang saudagar Mesir itu. Nah, saudara, di dalam ayat Kejadian 50 ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ini terjadi masa kekeringan, ya saudara, masa kelaparan, ya saudara-saudaranya harus pergi ke Mesir. Wah, nggak tahu jalan ceritanya sih saudara-saudaranya itu. Nggak taunya yang raja kedua itu adalah Yusuf, saudaranya yang pernah dijual itu, yang hampir dibunuh. Ya, saudaraku. Ayat 20, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan. Ini kata kalimat Yusuf kepada saudara-saudaranya, ya, ketika itu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi, ini saudaraku, Yusuf luar biasa. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, saudara. Ini saya tidak bisa bayangkan ya. Kalau waktu itu Yusuf sampai tidak mengalami aniaya dari saudara-saudaranya, kemudian dijual ke Potifar, ke Mesir, ya saudaraku, ya tidak tahu ceritanya gimana. Mati semua orang Israel, kelaparan, saudaraku. Ya. Nah, saudara nanti baca Kejadian 37 ayat 1 sampai 36, saudaraku ya. Nah, saudara, saya lanjutkan tinggal sedikit saja, saudaraku. Eman-eman nanti kalau terputus nanti di lain waktu kita akan melanjutkan lagi Romawi yang berikutnya, Romawi yang keempat itu tadi, Romawi 3 saja, saudaraku ya. Lingkup kedaulatan Allah, saudaraku ya. Nah, saudara, di dalam Lukas 22 ayat 22, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Ya, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Ya. Siapa ini yang menyerahkan, saudaraku? Yudas Iskariot, ya. Di dalam, saudara bisa bandingkan juga di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 12, Yohanes 17 ayat 12, saudaraku, di sana dikatakan seperti ini. Selama aku, Tuhan Yesus, bersama mereka, bersama murid-murid, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya, saudaraku, ini termasuk golongan reprobasi atau reprobate dalam bahasa Inggrisnya. Orang yang tertolak, orang yang memang sudah dinyatakan oleh Tuhan untuk dibinasakan. Saudaraku ya, dari kekal sampai kekal, Tuhan memilih seseorang, dari kekal sampai kekal, Tuhan juga memilih seseorang untuk dibinasakan dari kekal sampai kekal.
Ya, ini termasuk Yudas salah satunya. Ya. Nah, saudara, yang terakhir, kedaulatan Allah berkaitan dengan tindakan yang baik dari Allah. Merupakan anugerah Allah dalam diri manusia, sehingga menghasilkan tindakan bebas yang baik dan berkenan kepada Allah. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, saudara, dengan cara bagaimana kedaulatan Allah ini berkait erat dengan tindakan yang baik dari Allah. Yaitu dengan cara Allah memberikan firman-Nya kepada setiap orang yang percaya. Allah menimbulkan kemauan kepada orang percaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan Allah memberikan kemampuan, ya, kemampuan. Yang pertama, Allah memberikan firman kepada orang percaya. Yang kedua, Allah menimbulkan kemauan pada orang percaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, memberikan kemampuan kepada orang percaya untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, kedaulatan Allah dalam kaitannya dengan dosa bagaimana? Saudara, kalau di dalam poin ini saya sebutkan mencegah terjadinya dosa. Ya. Allah bisa ya mencegah terjadinya dosa. Abimelek, Fir'aun, ya Abimelek Raja Gerar yang menyuruh mengambil Sarah untuk menjadi istrinya, padahal sudah menjadi istri Abraham, tapi Abraham takut, ya, atau mungkin malu atau takut, ya, takut mengakui Sarah yang cantik itu meskipun umurnya sudah 75 lebih ini, ya saudaraku, ini 75 lebih nih, ya. Dikatakan masih cantik sekali. Saya nggak ngerti, 75 masih cantik. Mau diambil Fir'aun, kedua mau diambil Abimelek. Tapi Tuhan mencegah terjadinya dosa, ya. Kedaulatan Allah dalam kaitan dengan dosa yang berikutnya adalah mengarahkan sehingga menghasilkan kebajikan dan kemuliaan Allah. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23, ya. Saya tidak perlu bacakan, nanti waktunya terlalu malam, saudaraku. Yang berikutnya, Allah mengizinkan dosa terjadi. Sudah baca ketika dosa itu terjadi di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 7, saudaraku, ya, di Taman Eden, ya. Nah, yang terakhir adalah Allah membiarkan orang berdosa terus-menerus mengeraskan hatinya, mendegilkan hatinya. Ya, ayatnya cukup banyak, Keluaran 7 ayat 3, Roma 1 ayat 24, Roma 1 ayat 28, ya, Mazmur 81 ayat 12, 13, dan Kisah Para Rasul 14 ayat 16, dan masih banyak lagi yang lain. Akhirnya semuanya ini menggenapi seluruh rencana Allah yang dari kekal sampai kekal, sesuai dengan pertimbangan bijaksananya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah semata-mata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami pada malam hari ini sudah mempelajari tentang kedaulatan Allah. Tuhan, kami sudah belajar lingkup kedaulatan Allah. Cukup panjang lebar kami berusaha untuk menjelaskan satu persatu. Namun kami punya keterbatasan waktu. Kami punya keterbatasan juga dengan apa yang ada pada diri kami. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap kami untuk kami boleh diberikan pemahaman kembali akan kebenaran firman Tuhan yang benar, baik, dan benar itu. Kiranya firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang berkuasa itu Tuhan, boleh terus terjadi di dalam keberadaan kehidupan kami hari lepas hari, sampai kami berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan yang kekal di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Menjadi hamba yang luar biasa, dan dia akan menjadi
saluran berkat bagi sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kemampuan kesehatan Tuhan. Keluarganya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Anak-anaknya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan. Engkau urapi dengan urapan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dimanapun Pak Handoyo berada, akan menjadi berkat bagi sesama. Itu yang menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya, keperluannya, Engkau sendiri yang melengkapinya Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh percaya karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang kaya akan segalanya Tuhan. Sehingga hamba-Mu tidak akan kekurangan Tuhan. Hikmat mari Pak, Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Allah yang luar biasa. Dan saat ini kami juga mau berdoa untuk Pak Hari dan keluarganya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kemampuan Tuhan. Engkau berikan kesehatan bagi seluruh keluarganya Tuhan, anak-anaknya yang sekolah Tuhan, kebutuhan yang diperlukan Tuhan, mari Kau cukupkan Tuhan. Juga mamanya yang tinggal bersama dengan Pak Hari, Kau berkati dengan berkat yang berasal dari Engkau saja Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Zoom New Life ini bisa terjadi, bisa terbentuk itu karena Engkau Tuhan. Engkau memakai Pak Hari sebagai alat-Mu untuk saluran berkat. Baik di dalam Zoom ini sehingga kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang luar biasa. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kamu boleh bersekutu bersama Tuhan. Karena Engkau sendiri yang mempertemukan kami Tuhan. Roh Kudus sendiri yang memimpin di dalam New Life Zoom ini Tuhan. Dan mari Tuhan juga YouTube yang dikelolanya biar menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya Tuhan. Oleh karena semua hamba-hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai di dalam Zoom New Life ini semakin Engkau berkati. Dan Engkau tambah-tambahkan hikmat marifatnya Tuhan menjadi saluran berkat bagi siapapun yang mendengarkan melalui YouTube yang ditangani Pak Hari. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba-Mu saat ini juga ada beberapa Tuhan, Bapak Dharma, Napi Tukulu, Vineyard Ministry, Dara, Gaina, kemudian juga ada Ibu Angel Kasonso, Bapak Amos Daniel yang kami baru mengenalnya Tuhan. Mari Tuhan, terima kasih kehadirannya. Mereka hadir karena Engkau sendiri yang mengantarnya, Engkau sendiri yang mengirimnya Tuhan. Mari Tuhan melawat mereka Tuhan, apa yang menjadi masalahnya, menjadi kebutuhannya, Engkau sendiri yang menyelesaikan dengan cara-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dan mari Tuhan hadirkan mereka bukan hanya kali ini saja, tapi akan hadir dan hadir dan hadir untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau juga melihat keaktifan, kesungguhan dari Ibu Nita Simorangkir. Oh Tuhan Yesus, mari pengurapan-Mu juga turun atasnya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, kebutuhannya, Engkau sendiri yang memperlengkapinya. Tuhan, mari Tuhan, apa yang dilakukan Bu Nita menjadi saluran berkat, menjadi berkat bagi sama. Terima kasih Tuhan Yesus, keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, akhirnya Tuhan, dan semua yang menjadi kerinduan Bu Nita akan tercapai. Bu Nita merindukan akan firman Tuhan dan Engkau yang akan melengkapinya. Terima kasih Tuhan, terus kesehatannya juga Engkau pulihkan sesuatu yang mungkin dirasakan kelelahan dan lain sebagainya, pulihkan suami sehingga damai sejahtera dan sukacita melingkupi Ibu Nita Simorangkir. Terima kasih Tuhan. Dan bersama kami saat ini juga ada Ibu Nana Tuhan. Mari Tuhan, apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan, memberikan kesehatan, kemampuan Tuhan. Mari Tuhan, juga calon suaminya Tuhan, mari Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memilihkan bagi Bu Nana, biar suami atau pendampingnya nanti hanya berasal dari Engkau Tuhan, yang takut akan Allah. Keluarganya Tuhan, semua yang di dalam rumah Ibu Nana, semuanya mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga saat itu bersama dengan kami Tuhan, Pastor Gary Morris Tuhan. Terima kasih Tuhan, keaktifannya, kegiatannya Tuhan, keberserahannya, pelayanannya. Mari Tuhan sebagai pemuji, sebagai pemimpin pujian, sebagai pengkhotbah Tuhan. Mari Tuhan, dan sebagai apapun di dalam melayani Engkau, pengurapan dari Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami semua ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanpa terkecuali Tuhan, kami semua hanya bersandar kepadamu. Kami semua hanya mengharap atau berharap kepadamu saja Tuhan. Terima kasih berkat-berkat yang Kau sudah curahkan bagi kami yang saat ini sudah hadir.
Dan bagi keluarga, saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, hari Tuhan Kau lawat mereka, Engkau berkati mereka Tuhan, yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Segala kekurangannya Engkau yang mencukupkan Tuhan. Segala kebutuhannya hanya Engkau sendiri yang akan menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang berlubang paku terus Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang tidak bisa hadir, Engkau akan terus melengkapi semuanya Tuhan. Mari Tuhan. Yang kami tidak sebutkan satu persatu Tuhan, antara lain ada Pak Liman, ada Pak Efrianto, Pak Tommy Tuhan, ada juga Pak Somi Tuhan, kemudian juga ada Bapak Harun dan Ibu Tuhan, dan Bapak yang lain-lain yang tidak kami sebutkan, Ibu Ripka Tuhan. Mari Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau yang tahu akan kebutuhan kami semua. Baik yang hadir maupun tidak hadir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mengucap syukur. Kami hanya bisa mengatakan apa yang Engkau berikan pada kami. Itulah yang kami syukuri Tuhan. Hanya syukur dan syukur dan syukur yang kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berglori. Kami terus memuji nama-Mu. Kami mau setia kepada-Mu Tuhan karena Engkau sudah terlebih dahulu setia kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya serahkan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam ini Tuhan. Kami bersyukur untuk bisa hadir di dalam Zoom dan menambah untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ini Tuhan, dan negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Engkau akan memimpin para pemimpin yang dari pucuk pimpinan tertinggi, Pak Joko Widodo dan Pak Maruf Amin Tuhan. Begitu juga dengan jajaran kabinet, juga semua keamanan bangsa dan negara, baik TNI, Polri, dan seluruh perangkat-perangkat keamanan Tuhan ada dalam genggaman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa dan negara kami, sehingga Engkau juga boleh hadir di dalam tengah-tengah pemerintahan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk PBB, untuk urusan dunia, biarlah mereka juga boleh mempunyai hikmat, marifat yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh bawa negara dan dunia ini hanya untuk dengar-dengaran akan Engkau. Kami rindu Tuhan, Engkau berbicara kepada para pemimpin, sehingga kami juga boleh merasakan damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, pastor, maupun penginjil-penginjil, dan pelayan-pelayan yang ada di kota-kota maupun di pelosok-pelosok desa. Tuhan berkati mereka dalam kesehatan, dalam pelayanan mereka. Kalau ada yang tertindas, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menguatkan dan menghiburkan mereka. Setiap keluarga mereka juga, Engkau juga memberkati, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh kami rasakan, boleh kami alami bersama Engkau. Kami mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Pendeta. Ya, mari berdoa untuk Pak Hari terlebih dulu ya. Ya, betul. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah. Kami mengaturkan syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada kami, para hamba-hamba Tuhan yang boleh berkumpul di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Tuhan, kami bersepakat satu hati untuk berdoa bagi Pak Hari yang menurut rencana pada tanggal 6 Mei, hari Jumat minggu depan, akan mengalami operasi tulang punggung Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan terus boleh menolong, boleh memimpin, mengarahkan para dokter ahli bedah tulang. Tuhan memimpin, mengarahkan juga dokter ahli anestesi, juga para medis atau suster yang merawat, baik itu di dalam kamar operasi, baik itu pre atau pra atau pasca operasi. Tuhan Yesus campur tangan di dalamnya.
Tuhan, kami juga berdoa bagi keperluan kamar operasi, semuanya boleh terlengkapi, Tuhan. Amin. Kebutuhan-kebutuhan untuk alat-alat yang dibutuhkan untuk operasi tulang punggung Pak Ari. Kiranya Tuhan boleh menyediakan juga obat-obat yang akan dipakai, yang akan diminum. Kiranya Tuhan Yesus boleh campur tangan di dalamnya. Dan kesembuhan yang datang dari Tuhan Yesus sendiri boleh nyata dialami, boleh terjadi pada diri Pak Ari. Dan sakit tulang punggungnya sudah disembuhkan lewat operasi yang akan datang. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tangan saudara, arahkan hati serta pikiran saudaranya pada Tuhan Yesus, dan sekarang terimalah berkat Allah Tritunggal. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa penyertaan nikmat serta pertolongan dari Allah Roh Kudus, tetap senantiasa tercurah bahkan melimpah di dalam keberadaan kehidupan saudara. Mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semuanya. Haleluya. Amin.